Kiri, kanan. Kiri. Kiri sana. Bocornya uang cah. Udah jadi lagi ya. Iya nih nganggungnya baik. Sudah. Nah, kita buka dulu dengan doa ya. Alhamdulillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puja yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng dengan saudara-saudari seiman di Hong Kong, setanah air. Mudah-mudahan gak cuma ketemu di sini tapi nanti juga di surganya Allah. Amin. Salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggup kita istiqomah meniti sunnahnya insyaallah. Amin. Salam kasih kami pada seluruh jemaah yang sudah hadir dan juga para panitia jadi wasilah diadakan majelis ini. Semoga semuanya diberkahi Allah. Amin. Judulnya apa? Depan kelihatan? Jagalah. Ya. Ya, jagalah selalu maka Allah akan Menjagamu. Tadi sudah dibacakan ayat Isra Mi'raj ya. Surat ke 17 Al-Isra di ayat pertamanya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Sampai situ dulu. Kita bahas Isra Mi'raj dulu ya. Iya. Oke. Masih semangat tidak? Full. Ada yang baru pertama kali ketemu? Ya. Yang angkat tangan berarti udah pernah lihat. Nggak bosan. Ya udah yuk lanjut ya. Yang baru pertama kali jumpa salam kenal, mohon doanya. Udah buntar aja. Di sini juga kan nggak mungkin sambil makan. Jadi kepotong-potong, sedangkan waktunya udah makin mepet ya. Sudah, makasih ya Bu. Mau nggak? Puasa. Masya Allah. Makasih ya Bu. Udah kan? Gak ada lagi? Udah ya? Maksudnya biar gak kepotong-potong ya. Ya. Ganteng banget sih yang banget. Isra Mi'raj. Isra kalau secara bahasa perjalanan di malam hari. Ya. Jadi kalau secara bahasa nanti kalian dari tempat tinggal malam-malam keluar mau beli ya roti misalkan ke yang jualan roti di luar di malam-malam ya, itu juga Isra. Secara bahasa, secara istilah adalah diperjalankannya Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya,
Jadi biasa bahasan itu dibagi dua, secara bahasa dan secara istilah, ya. Yang kedua, Mi'raj secara bahasa adalah alat naik. Ulangi, alat Alat naik. naik. Jadi kayak contoh tangga, eskalator, secara bahasa itu alat naik, ya. Tapi kalau secara istilah, diperjalankannya Rasulullah dari Masjidil Aqsa naik sampai ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit, ya. Nah, itu secara bahasa. Sekarang ayatnya diawali dengan kata Subhana, Maha Suci, ya. Maha Suci Allah. Perhatikan bahwa kalau misalkan ada ayat yang di depannya diawali dengan Allah menyucikan dirinya dulu dengan Subhana, maka apa yang akan disampaikan itu Allah telah mempertaruhkan kesuciannya, bahwa apa yang disampaikan adalah kebenaran. Sehingga meskipun nanti ayatnya menurut akal kita kayak nggak masuk akal, tapi Allah menyucikan itu semua dari segala. Allah nggak mungkin dusta, karena Allah udah menyucikan dulu nih. Ini Maha Suci Allah. Dan yang akan disampaikan ini meskipun menurutmu nggak masuk akal, tapi pasti benar, karena Allah nggak mungkin bohong, ya. Kayak misalkan kita kalau mau nyampein sesuatu dan kita tahu yang kita sampaikan bisa jadi kayaknya orang nggak percaya, kita sumpah dulu, sumpah beneran demi Allah, ya, yakinkan dulu. Nah, selanjutnya subhanallazi asra. Nah, asra memperjalankan. Nah, kalau sesuatu kan ada subjeknya, ada pelakunya, ada objeknya, ya. Kalau dalam bahasa Arab ada fa'il, ada maf'ul bih, ya. Contoh, saya memindahkan botol. Yang mindahin siapa? Tangan. Ya, ya. Yang dipindahin apa? Nah, dalam hal Isra Mi'raj itu yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan? Nabi Muhammad. Iya, bi'abdihi, hambanya. Hambanya di situ adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal kayak gini, Bu. Ini biar gampang ya. Ada semut ngobrol sama semut. Semut ini tinggal di Jakarta, ya. Terus semutnya bilang ke semut yang lain, tadi jam 6 pagi aku berangkat ke Bandung, jam 12 aku udah di Jakarta lagi. Menurut semut yang ngedengar cerita si semut, bohong, ngaco. Kamu kan semut, jalannya pelan, kecil, masa iya sih bisa begitu? Padahal si semut gak bohong. Si semut itu dia lagi di tembok tadinya, terus nemplok ke jaketnya si bapak yang itu. Iya kan? Si bapaknya naik mobil pagi, oh kosong. Jakarta langsung nyampe Bandung, ambil undangan doang, pulang lagi jam 12 sudah nyampe Jakarta lagi. Bohong gak semutnya? Iya. Cuman karena si semut mendengar pakai logika semut, nggak masuk akal. Tapi kalau misalkan itu tadi pakai standar kecerdasan manusia, masuk akal kan? Nah, ini kalau kita ngelihat Isra Mi'raj pakai akal kita manusia, oh iya. Makanya kan Allah tegasin dulu, yang memperjalankan siapa nih? Kayak contoh tadi, yang berangkat ke Bandung si bapak apa si semut? Ya, jadi nggak bisa pakai standar semut, karena yang gerak semut, yang jarak si bapak, ya. Nah, ini Isra Mi'raj yang pengen itu terjadi Allah atau Rasulullah? Allah. Jadi ya bukan karena Rasul tahu-tahu diajak. Ya, diajak. Jadi kalau misalkan kecuali itu tentang Rasulullah, ini tahu-tahu ya memang udah Allah gariskan nanti di situ kan nerima mandat untuk sholat ya, yang tadinya diminta 50 waktu menjadi 5 waktu ya. Nah, karena dari sini dulu ketika akhirnya sudah pakai standarnya Allah yang ya segala hal mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit, jadi masuk akal ya, jadi masuk akal. Lanjut. Dan di situ pun ditegaskan Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, di situ diakuin sebagai hambanya. Nah, ini dia renungannya adalah kita kadang ngaku-ngaku aku hambanya Allah, secara hakikatnya iya kita hambanya. Tapi kadang kalau mau jujur bisa jadi kita ngelakuin hal-hal yang membuat kita kurang layak disebut hambanya Allah. Ya. Seperti misalkan gini deh. Kalau pertanyaannya diganti kan, apakah Allah ngakuin kita sebagai hambanya juga? Atau misalnya gini, kita ngaku misalkan kenal sama Jackie Chan. Ibu kenal Jackie Chan? Tahu kan? Tahu. Tapi kalau pertanyaannya diganti, Jackie Chan kenal sama ibu?
Nah di sini Allah sudah menegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah hamba, ya, hamba pilihan. Nah ini juga supaya kita ketika kita pengen ngaku aku ini adalah hamba Allah, ayo maka layakan diri kita untuk supaya bisa benar-benar layak jadi hambanya Allah. Ya. Hikmahnya lagi selain itu, ya. Dulu kita kalau misalkan kita ada di zamannya Isra Mi'raj itu ya tidak seperti sekarang tuh, tidak ada kendaraan adanya hanya kuda, unta, ya tentu listrik belum ada dan yang lain-lain ya, media dakwah belum ada. Nah, tahu-tahu dapat tugasnya harus sholat sehari 5 kali. Itu pun sebelum sholat gak bisa langsung sholat, harus taharah dulu, bersuci dulu. Dan perintahnya di padang gurun yang sekering itu mau nyari air di mana? Ya, sulit. Maka kalau mungkin jujur kita ada di zaman itu mungkin, aduh nambah lagi aja nih tugasnya. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca mata sejarahnya, para sahabat Nabi malah senang. Kenapa? Karena jadi punya akses langsung menyampaikan apa yang kita pengen ke Allah. Beres sholat doa, atau sebelum di sujud rakaat terakhir kan itu juga disebut waktu paling mustajab doa juga. Atau tasyahud setelah beres bacaan tasyahud terus sebelum salam. Ya, karena umat-umat Nabi terdahulu itu kalau pengen menyampaikan sesuatu ke Allah harus lewat nabinya. Contoh yang di Al-Baqarah itu yang Nabi Musa merintahin untuk supaya motong sapi betina kan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Itu ditanya, wahai Musa, tanyakan kepada Tuhanmu, lewat Nabi Musa. Ya. Ini membuat kita misalkan tidak ketemu, dan kita jelas tidak ketemu Rasul karena beda zamannya. Beliau sudah wafat beberapa abad yang lalu, tapi bismillah, kita masih punya akses ke Allah, sholat. Ya. Tinggal masalahnya satu, kita yakin enggak ke Allahnya ini, ya. Karena ya pun dan ada yang badannya gerak sholat, tapi ya mungkin ya pikirannya kemana-mana, ya. Jadi, ya aslinya kan kita diciptain salah satu tujuan utamanya untuk ibadahnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi aslinya kakak-kakaknya ini ada yang kerja, di luar sana juga ada yang jualan, ada yang jadi ibu rumah tangga, dimanapun hamba-hamba Allah itu berada, aslinya apapun yang dilakuin itu cuma ngisi waktu luang, nunggu tugas kita yang asli, sholat. Sambil nunggu waktu luangnya silakan, ada yang mau sambil dagang, ada yang mau sambil nulis kalau dia penulis buku dan lain-lain, ya. Jadi jangan disia-siakan. Ya, silakan minta apa aja, dijaga. Dan kalaupun awalnya udah 5 waktu niko, maka gimana nikatin waktunya tepat waktu. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul, amalan apa yang paling dicintai Allah? Kan jawabannya 3 ya. Yang nomor 2-nya birrul walidain, yang ketiganya jihadu fisabilillah. Tapi yang pertama, yang kesatunya ternyata sholatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan dientar-entar, ya. Apalagi dientar-entarnya untuk sesuatu yang ya sebetulnya nggak darurat. Kecuali misalkan ibu dokter lagi azan, ada pasien harus benar-benar dibedah saat itu juga. Kalau nggak bisa lewat nyawanya. Oh itu beda, itu ada uzur. Maka diberikan rukhsah keringanan. Tapi kalau misalkan kita, bentar dulu deh. Ini tanggung kok 2 episode lagi. Nah ini kurang aksan ya. Yang butuh itu kita butuh Allah atau Allah butuh kita? Kita. Sebagaimana kitanya kan, kalau kita lagi butuh sama orang juga kan kita yang bela-belain datang, ya. Datang khusyuk. Kalau orang mau minjem duit kan khusyuk. Dan gak akan langsung, pasti memuji dulu, ya. Iya, anaknya cantik ya. Ini kayak awet muda loh. Berapa sih ibu usianya bu? Ih, bisa aja aku udah 42 loh. Kayak 41,5 ya bu.
poin utamanya biasanya terakhir, Bu. Boleh ke $1.000 dulu, ya. Ya. Oh my god. Loh, Al-Fatihah juga ngajarin gitu. Al-Fatihah berapa ayat? Al-Fatihah berapa ayat? 5 ayat itu muji Allah dulu, permintaannya 2 ayat terakhir. Iya. Nah, tapi itu dipraktekinnya ke Allah, jangan ke orang. Meskipun iya, ini kita pengen minjem duit ke orang, datang-datang teh, baru silakan masuk, gimana nih? 1 juta dulu sini. Kan gak enak ya. Udah gitu, gak yakin lagi ngeremin nih misalnya. Iya, jadi sebetulnya saya kesini pengen minjem duit, tolong ini pinjemin saya 10 juta, tapi muka kamu kayak gak punya duit ya. Coba kira-kira dipinjemin apa diusir? Iya, jadi harus yakin. Kan yang mahal tuh yakinnya, Bu. Ya. Kayak contoh ya. Kita kalau bicara hukum, ini kita ngaji ya. Ngaji biasanya dapat 2. 1 dapat ilmu, 2 dapat yakinnya bertambah. Nah, masalahnya kalau ilmu kan sekarang canggih, ibu punya internet, bisa cari. Mau nonton kajian siapa aja. Bahkan yang sudah wafat pun masih ada kajiannya. Buya Hamka, Kiai Haji Zainuddin MZ, masih ada ya. Nah, yang mahal tuh yakinnya. Karena sebetulnya ilmu orang tahu, kayak contoh ya, orang yang pada nyolong korupsi, kira-kira mereka udah tahu belum sih kalau korupsi itu buruk? Tahu. Tidak mungkin ditangkap KPK, dia jawab, kenapa kamu nyolong? Oh, nyolong duit rakyat itu nggak boleh. Atau suami selingkuh digerebek sama anak istrinya di kamar hotel. Ditanya, abang kenapa selingkuh? Oh, tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Ya nggak mungkin dong. Tahu nggak dia hukumnya apa? Tahu. Yang kurang apa? Yakinnya kan. Karena mesti nambah yakinnya, yakin ke Allah. Kalau udah yakin mahal soalnya. Waktu Nabi Ibrahim alaihissalam harus masuk ke dalam kobaran api, kira-kira beliau udah tahu belum kalau api itu panas? Tahu. Pasti tahu dong. Masa itu benda apa ya? Masuk kan nggak mungkin. Ya. Udah tahu. Tapi daripada yakin api itu panas, beliau lebih yakin tentang 3 hal. 1, kalau kata Allah saya bakal mati, nggak usah pakai api ini pun saya bisa mati. Ya. 2, kalau kata Allah saya tidak akan mati, mau api, mau gunung meletus, mau tsunami, mau apapun, kata Allah nggak mati, pasti saya nggak mati. 2. 3, kalau kata Allah, kalau saya udah ngelakuin ini untuk Allah, tapi tetap mati, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Beliau lebih yakin tentang 3 hal itu daripada yakin api itu panas, maka Allah jadikan api dingin untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, kita bisa jadi kurang yakinnya ya. Kayak tadi kita pengen minta tolong ke orang, kitanya tapi nggak yakin. Boleh pinjam duit nggak, Bu? Tapi ibu kayak susah gitu muka ibu. Jadi kan kurang ajar ya. Giliran butuh, ibu misalkan punya teman, setiap lagi senang-senang gabungnya sama grup yang itu. Giliran ada susah nyari ibu. Ada yang gitu. Kan ketika itu terjadi, jiwa julid ibu bergejolak kan. Orangnya datang pun mungkin kita nunjuknya pakai bibir. Ya. Udahlah Bu, tingkatin keyakinannya ya. Allah itu ya Allah, udah segalanya bagi Allah. Dan meskipun perlu proses bagi kita untuk memahami semuanya, semua pasti punya masalah ada ya. Sholat gak sholat, nurut gak nurut, pasti ada masalah, betul? Cuman ya Allah, nih yang detik ini juga di luar sana, ada nggak orang lagi bermaksiat saat ini juga? Banyak. Tapi mereka tetap dapat rezeki nggak? Dapat.
Dari siapa rezekinya? Terus ini ibu udah nurut sama Allah, Allah malah jadi pelit gitu sama ibu? Gak mungkin. Gak mungkin beneran. Gak mungkin. Ya. Ada yang ngerasa Allah pelit ke diri kalian masing-masing ada? Gak ada. Ya. Karena pasti gak mungkin di luar batas kemampuan kita. Yang bedain sudut pandang kebahagiaan. Contoh. Pernah ada bapak-bapak bilang gini, kok nah, ya, kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, kita harus menghormati dengan cara memperhatikan. Ya udah silakan, saya gantian saya memperhatikan dulu. Sudah tenang? Sing kalem waktu ini. Lanjut ya. Ada bapak-bapak bilang kayak gini waktu itu. Kok 2023 bagi saya adalah tahun yang sial. Saya tanya, kenapa memang Pak? Dijawab, habis saya diturunin dari jabatan. Saya bilang, perasaan Bapak tahun 2023 naik jabatan 3 kali, turun baru sekali kan? Kok sial? Ya. Dan kita pasti tahu kenal orang, ada orang yang seumur hidup gak pernah menjabat apapun, gak pernah jadi direktur, gak pernah jadi majelis taklim ketuanya, bahkan ada yang jadi ketua grup WA pun gak pernah. Padahal menjadi ketua grup WA adalah mudah, ibu tinggal bikin grup sendiri. Terus selebrasi ya, serah terima jabatan, ibu sambil pakai mahkota. Ya. Tapi dia nggak pernah menyebutkan hidupku sial, enggak. Maka ya sudah, ya bahagia itu apa yang ada di hatinya. Ya. La ilaha illallah artinya tiada Tuhan selain Allah. Nah, padahal kan ilah itu bukan Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, ya. Robbi Tuhanku, Robbana Tuhan kami, ya. Kalau ilah itu lebih tepatnya Domir. Ilahinna sahabat sesembahan manusia, ya. Nah, namanya ilah ini maknanya luas. Salah satunya adalah apapun yang mendominasi hati kita. Jadi bahagia kita tuh tergantung itu. Misalkan, oh dia ketinggalan sholat, baik-baik aja sih, nggak pernah nangis. Tapi waktu duitnya hilang nangis. Berarti yang muda-muda yang diputusin pacar karena ya sedang menjadi ilahnya tuh, karena buktinya waktunya sholat udah lewat aja begitu aja. Gila pacar langsung bela-belain, saya izin mau libur bu. Ya. Padahal jangankan pacar cinta, satu dunia cinta sama kita, yang punya surga gak cinta, kita yang repot. Padahal, ya. Dan kalau yang soleh asli sih gak akan ngajak pacaran. Ya. Iya. Ini udah pada nikah semua belum? Yang belum nikah mana aja? Minta doa. Belum nikah. Belum 2 kali. Oh iya. Enggak, saya betul. Ya saya nanya kurang spesifik ya. Jadi betul, janda juga boleh angkat tangan ya. Jomblo juga. Mudah-mudahan soleh suaminya. Ya, teman saya nanya kayak gitu kan bukan pengen nafkahin. Boleh. Boleh juga gak apa-apa, aku dinafkahin. Aku sudah ada Teh Yunda. Lagian kode ini gini-gini aja ya, biasa. Ngkongkol biasa. Kayak yang biasa kalau di Indo jualan handphone. Ibu mau tuker tambah. Cuman yang ini gak jualan handphone, yang ini ngaji aja ya. Sama hamba biasa ya. Maka tergantung keyakinannya ya.
Kayak misalkan ada koruptor ketangkap 10 orang, yang korupsi 10, yang ketangkap 1, ngambek ya. Kenapa teman saya yang 9 nggak kena? Setelah 5 tahun, baru akhirnya dia ditanya lagi di wawancara, gimana perasaannya 5 tahun dihukum? Dijawab, alhamdulillah. Wajahnya udah beda nih. Kok alhamdulillah waktu itu ngambek? 1, saya jadi berhenti nyolong. Nah ketangkep, coba kalau nggak ditangkap-tangkap, mungkin hari ini saya masih jadi maling. 2, jadi pengubur dosa. Coba, misalkan akhirnya nyolong terus, tapi nggak pernah dihukum di dunia sampai meninggal dalam keadaan belum pernah dihukum, belum pernah tobat, saya pasti repot setelah itu. 3, gara-gara ditangkap saya jadi kenal Allah. Kan di dalam ada pengajian. Ya. Kenapa tapi waktu itu dulu ngambek, marah? Karena waktu itu Tuhan saya belum Allah, mungkin Tuhan saya duit. Makanya ketika akhirnya ketinggalan sholat saya nggak nangis, tapi waktu hilang duit nangis. Dan orang kalau udah Tuhannya Allah, bismillah, mau panik gara-gara apa? Ya. Tapi kalau misalnya Tuhannya belum Allah, gampang ngambeknya, gampang sedih, gampang sedih. Siapa dulu yang mungkin ya dulu ya, saya mah yang penting lulus aja sekolah, begitu udah lulus, saya mah yang penting pengen kerja, terserah deh berapa gajinya. Setelah udah kerja, dapat gaji juga. Kalau gajinya cuma segini, mas saya mendingan pindah lah. Pindah dapat yang udah lebih gede, kayaknya nggak enak. Saya mendingan kerjanya di luar deh. Udah kerja di luar pagar misalnya. Di luar negeri ya sebenarnya. Yang Hongkong kan di luar pagar juga kan? Iya, di luar pagar rumah ibu ya. Iya, nggak apa-apa ya, nggak harus punya pagar buat nyampe surga ya. Amin. Terus begitu udah kerja sini, kayaknya kalau nggak nikah sama orang Hongkong ya. Jadi udah mau sampai kapan? Karena kalau izin ya, kalau ada orang pengen kaya, sampai nggak peduli halalin segala cara, alasan orang pengen kaya itu cuma satu, yang paling utamanya ya, yaitu karena belum pernah kaya. Coba cari orang yang udah kaya dari sonohnya, tanya dia cita-citanya apa. Tidak mungkin jawab pengen kaya, kan udah, jadi nggak mungkin ya. Jadi paling jawabannya standar, aku cuma pengen tenang, aku cuma pengen ada yang mengerti aku apa adanya. Karena belum pernah kan. Makanya ada istilah OKB tau? Apa OKB? Orang kaya baru. Orang kaya berdoa. Karena belum pernah. Kalau baru biasanya agak norce. Apa-apa dicobain. Wajar sih, misalkan dia cobain semua restoran se-Indonesia. Nanti ada harinya dia ngerasa ternyata sama aja tempe sama daging. Bedanya cuma 5 cm. Di sini. Begitu, ya kalau cadel 3 cm. Begitu udah ketelan, kenyang makan tempe apa kenyang makan daging sama nggak? Keluarnya sama-sama bau. Nggak ada. Jadi kenapa makanan mahal begini pak? Oh iya nanti keluarnya wangi. Nggak mungkin, pasti bau gitu. Ya. Jadi karena belum pernah. Ya saksi akhirnya Allah pertemukan Allah pertemukannya. Pernah ada cerita di suatu kajian, ya izin tidak perlu menyebutkan nama dan apapun itu. Dia bilang, dia dulu saya nikah kok nggak cinta nggak sayang, cuman biar gimana memang dia kaya. Dia pengen tahu gimana dia rasanya naik dia mobil mewah, ada mobil mewah, mobil biru, ya. Mewah biru. Ya. Mewah biru. Sampai sekarang masih naik BMW tapi nangis. Karena ya ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Dia memang kaya tapi ya pasti ada tapi kadang kasar. Ya. Sedangkan wanita pengen dimengerti, pengen apa. Sedangkan dia pulang cuma nyuruh-nyuruh, nggak pernah memuji, nggak pernah. Sedangkan wanita kan perlu itu. Ya. Mana kadang
Oh ini gak ada laki-laki, saya gak perlu nasihatin ini. Dia mah ikut saya kemana-mana, Bu. Iya, ada yang berewokan sendiri. Iya, karena emang kadang wanita itu cuma perlu didengar aja, betul. Ada momennya Kan DM-nya dia cuma pengen dimengerti, ada babu untuk bersandar. Yang ketika itu terjadi, para laki-laki wis menang wis. Cicing, menang. Pixwe, ya, itu ya. Ini jangan mau apa-apa. Itu kita ngomong pakai akal kita lagi. Oh, nggak mempan asli. Tapi cukup udah dengerin, pastikan bahwa dia ngerasa bahwa satu saat bahwa laki-laki ini akan selalu ada di pihaknya. Cukup, udah. Ntar dia udah muntah semua tuh. Udah. Sebelakin, jajan. Ini nggak ada sebelaknya doang. Ada? Ada. Gimana sebelah ngomongnya? Konsep sebelah. Iya gimana sebelaknya? Pakai samcan enggak? Iya kan, karena yang Hongkong. Ada yang tahu samcan? Tahu baby. Iya bagian perutnya. Pernah nyobain? Oh pernah. Ya gimana ya? Dulu kan belum ngaji ya. Ya, begitu masa lalu. Sekarang tahu-tahu ngaji sama orang soleha semua. Amin. Jadi ya udah, karena belum pernah aja. Di Indonesia tahu kemarin ini sempat ramai. Gak usah sebut nama siapapun ya. Merugikan negaranya 300 triliun. Mulaiin aja doang. Kita kan pengen ambil hikmahnya doang. Dihukumnya cuma tahu ya kasusnya. Langsung banyak yang bikin video. Saya juga mau 6,5 tahun dapat segitu. Nih tangkap aja sekarang. Kalian termasuk yang gitu nggak? Ini renungan ya. Misal orangnya mikir kayak gini, yes, cuma 6,5 tahun, belum potongannya, gitu udah banyak, nanti buat sekolah di anak di London sekolah ini, jadi ngerasa mungkin, yes, ngerasa berhasil. Coba bayangin, merugikannya 300 T, dendanya 1 miliar. Ibu tahu 300 T itu berarti 300.000 miliar. 300 triliun itu 300.000 miliar. Segimana uangnya? Dendanya 1 miliar. Berarti nggak bener nih. Kalau ibu punya duit 300 juta, dendanya 1.000 perak. Tuh, setara dengan segitu. Ibu punya uang 300 juta rupiah, dendanya 1.000 perak. Ih, itu menyelip di gusi juga enggak. Geli-geli dikit juga enggak itu. Ya. Tapi misal 6 tahun, misal merasa nanti bebas, kata siapa bakal sempat nyobain duitnya. Kalau nggak ngizinin make itu duit, ntar malam juga belum tentu pada masih hidup sekeluarga. Bukan ngedoain ini mah, tapi emang begitu kan renungannya. Kayak contoh kita ngaji kayak gini kumpul nih sekarang sama salungian Allah. Yakin nanti pada nyampe tempat tinggal masing-masing? Nonton lihat tuh bus di luar ugal-ugalan semua. Ya. Gak ada yang tahu. Renungan aja supaya ya kan kata Nabi juga manusia yang paling cerdas yang paling banyak mengingat. Ada terusannya dan yang paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Ya. Bekalnya bukan oprek, bukan ya. Beneran amal soleh ya. Maka Koko kenal guru PAUD. Tahu PAUD nggak? Tahu. Di TK mah nggak ada, di Hongkong mah nggak ada PAUD ya? Ada. Ya, tapi namanya bukan PAUD dong. Ya sekolah, ya pendidikan anak usia dini ya.
Bu, kalau di Indonesia, mungkin ibu kenal ya, ada orang yang jadi guru PAUD kan gajinya tentu ya begitulah ya. Kalau kenal dengan seorang guru PAUD yatim, gak punya ayah, gajinya sebulan 250.000 perak rupiah tentunya ya, 250.000 rupiah, dan dia tinggal berenam dengan ibunya dan 4 adiknya. Empat adiknya masih sekolah yang udah nyari duit cuma 3 kali. Tapi ya udah, kata Allah cukup gemuk malah. Kalau saya bilang gemuk saya sakit. Ya maksudnya cukup loh gitu ya. Maaf ya, tadi gue langsing semua. Dulu. Ya sekarang juga ya. Gampang cara pengen kurus nanti gak stres. Oh iya, gak apa-apa. Ya, apa makmur, nggak dosa loh ya. Cuman kan balik lagi ya Bu, jujur ya, 250.000 untuk tinggal berenam makan sebulan cukup nggak sih? Secara matematika kan nggak cukup. Tapi ya begitu ya, cukup ternyata. Meskipun mohon maaf tentu makannya bukan di restoran. Kadang makannya nasi pakai kangkung, nasi pakai tempe, tapi makan. Dan adik-adiknya biaya pendidikannya karena ngapalin Quran semua jadi beasiswa semua. Ya. Sekarang memang tadi contohnya mohon maaf yang korupsi. Saya tidak ada kenalan koruptor, karena kalau iya pun dia nggak mungkin ngaku, hai aku koruptor, mungkin ya. Tapi ini mah circle dulu kok waktu masih di Thailand. Kan di sana mohon maaf ya, bandar-bandar judi yang lain, uang bukan masalah. Mereka sanggup bayar guru dan sekolah termahal untuk anaknya. Gak cuma bayar guru dan sekolah termahal, bangun sekolah sendiri khusus buat satu anaknya itu pun mereka sanggup, duitnya ada. Cuma dia ini, kalau Allah udah gak ridho sama duitnya, gampang. Anaknya ada yang LGBT, ada yang mati overdosis narkoba, ada yang mohon maaf nikam ayahnya sendiri juga ada. Ini nikam bukan nikam ngambil uangnya ditipu, bukan, benar-benar ditusuk dari belakang itu ada. Iya. Cuman ya begitu. Iya kalau bicara pendidikan kan butuh duit, itunya sepakat. Tapi duitnya dari mana dulu? Jadi kadang kalau kita mikir, wah enak ya dapat segitu triliun cuma 6,5 tahun, nggak dulu. Karena sesuatu baru jadi baik itu syaratnya satu, bikin kita tambah dekat sama Allah. Kan jelas misalnya gak halal ya. Kayak misalkan ini di Hong Kong yang kerja segini banyak, belum yang tadi saya satu, belum lagi yang di luar belum ikut. Siapa yang paling beruntung semenjak kerja di sini? Sederhana, yang paling dekat sama Allah. Yang semenjak kerja di sini mulai ngaji, mulai tambah dekat sama Allah. Daripada misalkan ya akhirnya sukses punya perusahaan sendiri, apapun itulah ya, punya pabrik sendiri atau ya apapun terserah. Tapi kalau misalkan bikin tambah jauh dari Allah, emang laku duit kita nanti setelah mati. Yang laku di sana kan amal soleh, bukan nggak boleh punya, bukan oh ya udah aku nggak mau sukses, nggak punya uang banyak, bukan begitu. Silakan punya juga, apalagi kalau emang kan ada orang-orang yang memang Allah takdirin harus jadi orang kaya. Ada Abdurrahman bin Auf itu waktu pindah ikut Nabi hijrah Mekah ke Madinah, uangnya dinolkan. Tapi 3 bulan kemudian di Madinah, setelah pindah dari nol jadi orang terkaya nomor 2 di Madinah, hanya dalam waktu 3 bulan. Ya, karena ya memang ya itu dia, ya memang udah dia ujiannya kekayaan. Ya. Kita pun bisa, ayo kok kalau gitu gimana? Ada nggak kok rumus pasti untuk bisa jadi kaya? Kalau ditanya kayak gitu ada. Cuman ya gitu dia uniknya. Abdurrahman itu jadi kaya, efek samping. Kita jadi kaya bisa jadi tujuan utama. Repotnya kalau jadi tujuan utama, kalau nggak tercapai itu suka sedih. Ya. Kalau efek samping kan ya udah, ada nggak ada juga, yang paling penting kan Allah ada di hatinya ya. Kenapa kamu rajin sekali sholat duhanya? Biar jualan rame.
Oh emang nggak boleh ya kok? Boleh, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi ya kalau mau jujur, kita diizinin bisa sholat duha itu nikmat yang lebih mahal daripada sekedar dagangan laris. Ya. Itu loh ya Bang. Izinnya kita tahu kan, misalkan ada orang uangnya banyak sekali, mobilnya, apartemennya, asetnya banyak, tapi bentar, nyembah Allah juga enggak, sholat juga enggak. Ya nanti setelah wafat nasibnya gimana? Kan kita tahu seperti apa ya. Dan kita misalkan ya, selevel Rasul sendiri saja, pamannya didakwahi 23 tahun langsung oleh Rasulnya. Abu Thalib, ayahnya Ali, pamannya Nabi nggak masuk Islam. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Terus anaknya Kan'an tetap kena air, Bang. Nabi Ibrahim alaihissalam ini tetap bikin patung berhala. Kita misalkan nggak pernah minta hidayah, ngaji. Ada yang terpaksa nggak ke sini? Ada yang jatuh dari motor dulu, nggak pada naik motor di sini ya. Nah, kalau di Indo kan banyak kajian tuh naik motor. Ibu kalau di rumah mudik suka naik motor? Jujur, berapa kali ibu sen kiri belok kanan? Gak pernah. Lebih sering celaka atau selamat? Selamat. Saya ngomong sama ibu. Yang kagok bapak-bapak di belakang. Kemana sih ibu kagok? Biasa. Ya. Ini saya berpesan Bu ya. Ibu kalau naik motor ke jalan raya jangan langsung ke tengah. Pinggir dulu ya. Saya takut ketabrak. Sekalinya udah pasang lampu sen benar ketutupan kerudung bagus sih syari tapi ya. Ya itulah ibu-ibu ya. Tapi dari mereka lah terlahir anak-anak yang soleh. Ya, madrasah bulan, madrasah pertama tadi anak-anak istilah. Jadi you mau berapa kali harus kecewa, sedih lagi, patah hati lagi baru sadar bahwa Allah doang yang akan ngecewain. Dulu saya pernah nanya kayak gini, kenapa ya kalau yang sering ngaji atau mohon maaf yang biasanya di masjid, udah coba deh, biasanya kan bapak-bapak atau biasanya ya yang usianya udah lebih senior ya. Ini sederhana, mereka udah ngerasain semuanya, percaya ke makhluk pernah kecewa, percaya ke teman kerjanya pernah kecewa, percaya ke ini pernah kecewa. Mereka sudah nyampe di satu titik udah kebal dan kembali dikecewain. Dan ternyata sudah dapat satu-satunya yang gak mungkin mengecewakan tinggal Allah. Dan kondisi juga udah gak mungkin. Coba misalkan ya, segila-gilanya laki-laki ganti pasangan, nanti akan ada waktunya yang muda-muda udah gak mau lagi sama dia, udah kisut. Ada expirednya kan? Iya. Mau sampai kapan? Jadi punya uangnya, mau jalan-jalan nggak bisa, makan emping dikit samurat, rendang kolesterol, udah banyak nggak boleh. Sehingga akhirnya kan untuk ngapain lagi aku saya udah WA. Nama saya kita kudu nunggu kayak gitu dulu. Dijahatin orang, jujur ya. Ada kalian pernah, siapa yang pernah dijahatin orang? Tuh, semuanya pernah. Satu, ini untuk nyikapin dirinya ya. Nanti buat orang yang zolimnya beda lagi bahasanya. Tapi ini buat kita nenangin diri dulu. Semuanya pengen ke surga? Siap ke surganya sekarang? Ya. Kalau mau jujur, kita mau ke surga pakai amalan kita yang mana? Kalau mau jujur, kalau saya sholat nanti dulu, sholat yang mana? Yang sering lupa rakaat itu, yang zuhurnya 2:30, asarnya jam 6, subuhnya 10:30, sekarang baru jam 6. Gak semuanya. Tapi kan ya Allah, gimana dulu 50 waktu coba, ini 5 waktu. Begitu mana kuliah kulhu melulu,
Sekalinya ganti gina atau ina ya. Yang hafalnya itu. Bisanya itu kok. Nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat ingat, oh iya di kantong. Serius sholatan gitu. Ada yang rakaat ketiga sujudnya lama banget, kata orang khusyuk banget ya. Padahal dia mikir abis ini tasyahud apa begini. Serius mau ke surga pakai amalan yang gitu. Ya kalau mau jujur mah jauh ya. Tapi suka ditolong sama Allah, ya udah mudahkan dia ke surga. Kata malaikat mungkin gimana dosanya menghalangi, berikan petunjuk. Gimana gugulin dosanya, ibadahnya segitu-gitunya. Dikirim, ada yang jahat, ada yang ngutang tapi galakan yang ngutang. Ya. Oh itu nggak ada kebetulan. Siapapun yang hadir di kehidupan kita mungkin nggak kebetulan. Udah ditentukan. Tugas kita, siapa yang paling beruntung yang bisa jadiin siapapun yang hadir jadi pahala. Bismillah. Ya. Akan ada harinya bisa jadi kita yang bersyukur, alhamdulillah dunia zolim ke saya, lumayan gugurin dosa. Nah ini jangan dipakai sama yang pengen zolim, saya jahatin kamu ya, kembali ya. Misalnya, ini renungan ya. Kita tahu nanti pilihannya dua setelah wafat, surga, neraka. Dan masih panjang, masih ada alam kubur, padang mahsyar, yaumul hisab, dihisab semua perhitungan kita, semua perbuatan kita, yaumul mizan, ditimbang, nyebrangin sirat. Wah masih panjang, ya. Naudzubillah gagal, naudzubillah. Ini muhasabah aja. Dan naudzubillah di neraka seringan-ringannya azab di sana kan seperti engkau, hadis sahih ini, seperti engkau dipakaikan sandal dari api neraka, saking panasnya sampai otakku meleleh. Dia mengira itu yang paling berat, padahal itu adalah yang paling ringan. Kalaupun lapar disediakan buah zakum, bentuknya seperti kepala setan. Kalaupun haus disediakan nanah yang mendidih, yang kalau diminum malah jeroan kita yang hancur, melonyok. Kalaupun ada yang berkata, kok kalau beriman kan nanti ujung-ujungnya ke surga juga. Ternyata saya harus dihukum dulu nih, dibersihin, tapi cuma sehari kok. Jangan khawatir, sehari di sana emang sama dengan di sini, beda. Surat As-Sajdah, surat 32 ayat 5. Seperti 1000 tahun Al-Fasari. Atau di Al-Ma'arij surat 70 ayat keempat. Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. 50.000 tahun 50 alf sanah. Jadi naudzubillah kalau itu yang terjadi sama kita. Terus kita mohon, ya Allah, saya pengen hidup lagi, pengen jadi orang baik, beramal. Misal dikasih waktu sebulan hidup lagi, mau dipakai ngapain tuh sebulan? Ibadah, sholat. Jadi pengen jadi orang baik nggak? Bakal peduli omongan orang nggak? Bakal peduli fitnahan orang nggak? Pengen gampang ngambek nggak? Pengen mudah tersinggung nggak? Peduli. Tahu nih sebulan lagi saya balik lagi. Kalau nggak saya jadi orang baik sekarang sebulan ini, saya balik lagi. Asli nggak akan peduli itu sama mulut orang pasti. Pertanyaannya, sekarang kita masih hidup, ngapain kudu nunggu kayak gitu dulu baru akhirnya mau jadi orang baik? Sekarang jadi baik. Bismillah. Mending itu mah dikasih sebulan. Ntar malam, yakin masih pada hidup ntar malam? Kuliahnya di Bandung. Nungguin apa? Gak rugi gitu kan? Ya. Kok tapi dia jahat, dia rugi. Kita meninggal gak ditanya kelakuan, jadi ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja udah tolong kita, dia jalan jahat. Berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah suka. Satu dunia cinta, Allah benci. Saya yang repot. Tapi tetap aja dia jahat. Saya bakal mati. Pengen ke surga. Nabi Adam aja diusir dari surga, dosanya 1.
Kita pengen ke surga, emang dosanya satu. Allah sudah. Kita apa-apa. Apa-apa. Ya. Tapi ya sekali lagi ya, kadang bisa jadi harus kecewa berapa kali dulu baru mulai akhirnya tahu. Tapi ya nggak ada yang sia-sia. Jangan dikira semua tetes air mata itu, sakit hati itu akan nggak ada. Di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi atau di Ibnu Majah disebutkan akan ada orang yang berharap ingin menggunting-gunting tangan mereka sendiri. Ketika mereka melihat ada orang yang di dunia dia kenal hidupnya sulit, tapi dia bersabar. Dan ketika diperlihatkan oleh Allah surga senikmat apa yang sedang dia nikmati, itu orang yang di dunianya lebih enak. Ya Allah, kalau gitu saya aja, ini saya gunting-gunting tangan saya sendiri juga nggak apa-apa, yang penting dapat surga seperti dia ya Allah. Malah iri. Atau kembali kita yang udah dizolimin terus. Ketika hari itu tiba, lagi antri satu-satu di pengadilan Allah melihat, itu orang dihukum kayak gitu. Dulu saya pernah ngelakuin dosa yang sama lagi. Udah ketakutan giliran kita lolos. Loh kenapa ya Allah, aku kan pernah ngelakuin. Engkau di dunia sudah dizolimi oleh orang lain. Kau kira itu tidak menggugurkan dosa-dosamu? Di hari itu bisa jadi alhamdulillah, terima kasih ya itu orang itu jahat ke saya. Bismillah. Nikmati ya. Nanti kalau tujuannya udah berubah, tujuannya udah ke Allah, udah ini. Lihat para nabi izin mohon maaf, pahala banyak, dosa nggak ada. Para nabi maksum, ujian parah banget. Loh kok nggak ngambek, nggak ngeluh. Sederhana, bahagianya udah bukan dia yang Allah suka lagi, bukan dia yang kita suka lagi. Bahagianya sudah di Allah. Jadi mau diapain dia, yang penting Allah ridho, silakan. Kita kalau mau jujur, kecewanya kan ya itu dia tadi, bahagianya masih belum yang aku suka, masih belum yang Allah suka, jadi sulit. Nih, pernah lihat bulan purnama tidak? Pernah. Pas biasanya di waktu-waktu Ayamul Bid ya, 13, 14, 15 Hijriah. Kemarin pas tanggal 13, 14, 15 juga di sini purnama juga. Purnama ya. Sama kan? Indah tidak? Ada nggak orang lihat bulan purnama dengki? Bu, ibu nggak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya tahu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada ya. Karena kita lihat bulan semuanya barengan, kelihatan tidak? Ya, selagi nggak kehalangan genteng, nggak ketutupan awan, kelihatan. Itulah gambarannya kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Semuanya kebagian. Beda kalau kita ngerebutin sesuatu yang sempit. Contohnya ini dunia. Contoh ya. Ya dunia gitu soalnya, ngedapetinnya harus bak-bok. Begitu bonyok, benjol, belum tentu dapat. Contoh, yang boleh Indonesia 270 juta orang, yang boleh jadi presiden berapa orang? Bayangin 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama. Rusuh pasti negara. Kemarin yang rebutan cuma 3 paslon aja berantemnya se-Indonesia. Ya. Tapi kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya tahajud, semuanya zakat, semuanya soleh, semuanya birrul walidain, semuanya baik, muat gak semuanya ke surga? Kalau usah rebutan kan? Jadi kalau misalkan tadinya kita adem-adem ayem, baik-baik aja, akur-akur aja, tahu-tahu berantem, sederhana, pasti ada dunia yang nyelip di antara kita. Iya betul. Ya Allah. Rebutan ini, rebutan cowok, rebutan Rebutan kerja. nah, di sini mah nggak ada dong yang rebutan cowok. Nggak ada aku gengsi. Cuma satu tuh cowoknya. Nah. Bagi yang siap-siap ya, salah satu ciri akhir zaman ini sahih hadisnya. Nanti akan ada harinya dari 50 kelahiran, 50 itu perempuan, nggak ada laki-lakinya. Akan ada harinya nanti laki dan banding perempuan itu perbandingannya 1:50. Coba ya bayangin.
udah perempuannya 50, lelakinya cuma satu, nggak suka cewek lagi tuh laki-laki. Ya, tapi alhamdulillah syarat ke surga nggak harus punya jodoh dulu ya. Siapa di sini yang mohon maaf ya? Izin mohon maaf. Ditinggal wafat suaminya ada tidak? Ada. Ibu sudah berapa tahun? 9. Ada yang berapa? 5 tahun. Ada yang lebih lama? 10. Ada yang lebih dari 10? 23 tahun. Kita tanya ya. Ibu 20. Ibu masih hidup ini? Masih ya? Oh. 23 tahun terakhir ini ibu makan? Ada tempat tinggal istirahat, ada punya setiap harinya. Iya, tapi ada tempat bernaungnya. Pakaian ada ya. Alhamdulillah. Anak-anak ada pada sekolah semua. Tuh, berarti rezeki bukan dari suami, dari Allah. Beda dari suami orang bisa. Jangan celetak-celetuk. Ya. Udah, jangan. Ya. Saya, bapak, enggak ada bapak. Itu satu ya. Ibu, kakak semua dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjikan harus kita terima. Kalau itu belum kita terima semua, nggak boleh mati. Benar. Tahu kisah bapak-bapak yang jatuh ke sumur? Ada bapak ini beneran, ini kisah nyata. Bapak-bapak kecemplung ke sumur, minta tolong diturunin timba ya, naik ke atas biar tenang, dikasihlah segelas susu. Udah gitu baru ditanya, bapak kenapa bisa jatuh? Dijawab, nggak tahu ya, coba saya praktekin ya, tapi saya berdiri di sini. Terus jatuh lagi. Tenang dulu, belum beres. Tapi jatuh yang kedua ini meninggal. Apa hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kasih naik heula tuh ke atas. Naik dulu nih. Begitu sudah dijemput semua rezekinya, selamat mati. Gak bisa. Udah. Ya sudah. Dimanapun buminya Allah jadikan bumi itu sebagai tempat bersujud bagi kita, tempat kita mengingat Allah. Ya sudah. Siapa yang paling beruntung yang kerja ke Hongkong ini ya, tambah dekat sama Allah lagi di sini. Ya. Jadi udah dijaga sholatnya. Di Hongkong kan sekarang lebih jadwal azannya beda dong dengan di Indonesia ya. Subuhnya tadi pagi itu 5.40. Ada di sini dari Jawa Timur? Ada. Oh ya Allah, kadang jam 4 ke 3.50 udah azan subuh tuh di Surabaya. Ya. Kalau lagi pagi banget ya. Coba bangun jam 4 aja udah nggak bisa tahajud. Di sini bangun jam 5 masih bisa tahajud. Iya kan? Tadi pagi 5.40 soalnya. Berarti masih bisa tahajud bangun jam 5. Nah, ini ada nasihat dari Nabi. Barang siapa terjaga di malam hari, kebangun ya, misalkan pengen pipis, digigit nyamuk atau digigit singa, barangkali jarang. Daripada digigit majikan. Ya. Misal ya, kata Nabi begini soalnya. Lalu dia membaca, ini insya Allah pasti pada lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pakai yuhyi wa yumiit. Ada hadis yang lain pakai yuhyi wa yumiit, tapi riwayatnya hadisnya lebih banyak yang tanpa. Jadi kita ambil yang lebih sahih, lebih banyak riwayatnya. Lalu ditambahkan lagi
Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Tanpa aliyil azim, cuma wa la haula wa la quwata illa billah, ditutup dengan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Enggak, cuma Allahumma gfirli. Kok alhamdulillah duluan? Gimana? Biasa kan subhanallah alhamdulillah. Ada yang riwayatnya pakai subhanallah duluan ada. Tapi ini kok ngambil yang di Bukhari, di Muslim pakai alhamdulillah duluan. Silakan kalau pengen yang subhanallah, itu juga sahih ya. Jadi memang Nabi yang nyontohinnya nggak cuma satu. Tapi yuk kita ulangi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma gfirli. Memang kenapa kok kalau baca itu kata Nabi, kalau dia berdoa Allah kabulkan doanya. Amin. Ada terusannya. Kalau dia berwudu dan sholat Allah terima sholatnya. Amin. Nih kita kan ibadah ada yang sah ada yang diterima. Kalau sah gampang, syarat rukun terpenuhi. Jadi misalkan kita sholat meskipun lupa rakaat, meskipun pikiran kemana-mana, tapi syarat rukun terpenuhi. Kalau ditanyanya sekedar sah, sah. Tapi kita butuhnya yang diterima. Kita mungkin sholat gak bisa ngitung udah berapa kali semenjak akil balik sampai sekarang. Tapi kalau pertanyaannya diganti, yang mana sholat kita yang yakin diterima? Wallahu. Nah ini dengan hadis ini, yuk bangun sebelum subuh seperti bangun di doa itu dulu, la ilaha illallah Allahu akbar wa la kulli syai'in alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fili wudu sholat ya Allah. Aku beriman kepada hadis Nabi-Mu ya. Terima sholat hamba ini ya. Sholat meskipun 2 rakaat, gak apa-apa kuliah rubuh juga. Nah gini, kalau ke orang kayak begini, kalau ke orang kita bawa 1000 kebaikan bisa dilupain gara-gara satu kesalahan doang. Ya. Kalau ke Allah kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja kebaikan yang Allah ridho, Allah punya kuasa ngampunin sisanya. Mumpung yuk seperti apalagi nanti kita ketemu Ramadan kan pasti bangun sahur kan, cuma makan aja seperti sholat seperti. Nah, awalnya 2 rakaat dulu, nanti pelan mulai 4 rakaat itu bisa. 2 rakaat kalau diakur sebentar 3 menit kan, nggak nyampe kadang-kadang. Kadang-kadang lupa rakaat jadi cuma 1 rakaat. Nggak ada. Tapi ya udah sih, ya. Nanti Allah yang atur ini juga, ya. Yang ridho. Nih, ada yang udah punya anak? Misal, kan suka kadang minta beli mainan ya. Misalkan ditanya oleh kita, nah mau beli mainan apa? Udah gitu dijawab, seridonya mama aja. Coba gimana perasaannya? Makin pengen ngasih lebih baik kan? Daripada dia bilang kayak gini, aku nggak mau tahu ya man, pokoknya harus handphone yang itu, kalau nggak aku mau minggat dari Pak Ud misalnya. Ya kan masih kecil, terus ada S2, masih kecil ya. Mungkin kita tetap ngasih, tapi dalam hati Ngedumel. oh ya do cuma begitu amat ya anak saya ini ya. Tetap ngasih. Nah, coba bayangin kalau kita kayak gitunya ke Allah. Ya Allah, ini hambamu. Nanti malam misalnya, ya Allah ini hambamu, sujud ya, mengakui segala dosa dan salahnya, takut atas hukumannya. Dan kalau malam ini hamba boleh meminta ya, ridhoi hamba sebagai hamba-Mu. Manusia yang terbatas saja ada anaknya ngomong kayak gitu. Ini anak masya Allah, nikmat yang lebih mahal dari mana lagi? Daripada misalkan ibu punya anak tampan, cantik, ganteng, kaya, tajir, melintir, viral, terkenal, tapi ibu diperlakukan seperti film azab Indosiar, mau? Ridhoi hamba ya.
minta hidayah. Yang kau suka bilang kayak gini ya. Tadi yang pada jomblo, hey jomblo. Ngapunten ya, ngapunten. Kalian minta jomblo, minta doa setiap hari, minta jodoh setiap hari, bukan pengen matain semangat ya. Masih ada peluang kalian mati jomblo. Tapi bukan nakut-nakutin, karena memang syarat ke surga nggak harus menikah. Yang di Palestina anak-anak kecil belum sempat nikah. Ya. Ya. Yang kedua, kalau ada orang yang minta kaya, sama, belum tentu kaya kan? Ada yang Allah nggak kabulin kaya. Bukan Allahnya pelit, tapi Allah memang tahu ini kaya, ini hamba kaya, ngaco, mendingan tahan. Ya, ada orang nggak batas kaya loh. Tiap kaya dia malah maksiat. Ya, coba. Berarti kalau misalkan dia jadi sombong, kalau misalkan dia akhirnya, karena ada orang nggak bisa nggak jadi maksiat gara-gara nggak punya duit. Berarti nggak punya duitnya dia pertolongan dong dari Allah. Cuman kenapa dia menderita? Bahagianya di duit, bukan di Allah. Karena ketinggalan sholat gak nangis, pas hilang duit baru nangis. Ya udah tambah duit. Ada orang minta sehat, nggak punten. Sampai wafatnya masih sakit, gak pernah ngerasain sembuh. Apa Allah nggak sanggup ngabulin? Enggak. Tapi akan ada harinya dia malah bersyukur, alhamdulillah saya yang kanker ya Allah. Boro-boro pergi maksiat tiap hari cuma bisa nahan sakit, terkapar sambil zikir. Kayak terhalang dari dosa. Ya. Saya lihat ya, jodoh belum tentu dikabul. Pengen kaya belum tentu dikabul. Minta sehat belum tentu dikabul. Ada satu permintaan tapi yang pasti dikabul. Minta apa? Yaitu dia adalah minta hidayah. Kita coba bangun tengah malam, ya Allah, ini hambamu pulang ke hadapanmu, sujud ngakuin dosanya. Tapi kalau malam ini hamba boleh minta ya Allah, kasih hati hamba hidayah ya Allah. Karena kalau udah sampai itu Mbak yang Allah kasih, kalian mau hidupnya kayak gimana juga masih bisa nemu jalan bahagia. Kalau nggak ada hidayah, nggak ada Allah di hatinya, ya lihatlah. Mungkin kalian melihat sendiri, mungkin ada, mohon maaf ya, majikan-majikan yang mungkin ini kaya banget tapi terus. Atau mungkin, contoh ya, para maling di negara kita, koruptor, sebelum korupsi mereka udah kaya tuh, nyolong aja tapi kerjaannya. Atau bahkan contoh, berapa kali terjadi perselingkuhan, istrinya lebih cantik daripada pelapornya, betul? Gak usah ngegas. Ya, kan saya nggak bahas suami kalian. Insya Allah suami kalian soleh semua. Sampai terbukti ternyata berarti jadi pelakor itu nggak perlu cantik. Gampang. Ini. Gilai. Jijik. Kecil. Garila. Makanya kalian bawa salep 88 atau bedak salisil. Berosin. Jadi kalau ketemu ada yang gatel dekat suaminya, taburin. Maaf ya, saya udah capek kan? Kalau Tuhan yang di mulut orang, ya Allah. Ngapunten wi, misalkan ya, bukan gak boleh beli barang, tapi kadang misalkan ya Allah mudik nih, ganti handphonenya mobanya 3 aja. Kadang orang kalau udah gak suka sama kita, ada aja jalannya hilang. KW ya, asli, menang judi ya, udah lah. Coba ya bayangin, kita kadang beli barang buat naikin kelas kita, orang tetap aja ngehujat. Ya gitulah orang. Pernah dengar kisah ini kan, ayah, anak sama keledai? Ini kan terkenal, ayah anak jalan sama keledai, anaknya naik. Diomongin orang, dasar anak kurang ajar, masa bapaknya disuruh jalan? Bapaknya naik, anaknya jalan.
dibilang, dia tuh bapak kejam sama anaknya sendiri, dia enak-enakan naik keledai. Ya kan? Akhirnya dua-duanya naik. Netizen masih julid, dasar tidak berperi keledaian. Bisa dinaikin berdua, kasihan. Akhirnya dua-duanya jalan, keledainya dituntun, masih diomongin. Bodoh orang, bukannya dinaikin malah dituntun dua-dua. Itu kan hadapin mulut orang, capek sekali. Terus kita ngeletakin bahagia kita di mulut orang. Pulang dari Hongkong ke kampung halaman, ya, tetangga kamu tuh kerjanya nggak di luar negeri, masa motornya gitu, kamu ganti dong. Gak mau kalah, cicilan baru, ya. Capek tidak? Capek sekali, ya. Gak capek diledekin orang? Kan capek orang tuh kalau punten ya. Akhirnya beli motor baru, biasa depan komplek kalau pengen ke masjid tinggal lewat lurus. Ini karena motornya baru keliling komplek. Udah gitu kadang orang paling cuma ya. Manggil ayam juga gitu, Bu. Ibu pengen saya gituin. Kecuali setiap kali muji dia sekalian bantuin nyicil. Ini 2 juta, nah kan enak. Capek tidak? Balik lagi tadi ya. Bahagianya adanya pada apa yang Allah suka, bukan yang kita suka. Ini bismillah, ngejar Allah aja. Ya. Padahal sisain waktu buat tanya jawab, diskusi. Dan nanti kita ada tanya jawab dulu apa keliling dulu? Oh iya, jadi ini ada sorban keliling ya, silakan seikhlasnya. Salah satunya ini nanti juga untuk pembebasan lahan untuk membangun masjid di Bogor, di dekat tempat kebun juga. Mudah-mudahan nanti tetap main, semuanya main ke Bogor ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa qarabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa qarabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
وعدنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Tanya jawab dulu. Kalau sifat takon. Kita buka sesi tanya jawab ya. 15 menit waktunya, nanti setengah 5 ruangan ini harus sudah bersih. Yang mana nih? Yang paling sedih gitu wajahnya. Jadi lebih urgent gitu. Itu mah ada doang ya? Oh. Ya, sama-sama. Situ. Kita ada tanya jawab sama nanti juga mau ada ini soalnya foto dulu ya. Ya langsung silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau saya buta. Jangan GR, Mbak. Kalau ini masalah rumah tangga, aku melenceng dari tema. Judulnya salahkah saya kalau saya ini melawan mertua? Aku nikahin hampir 10 tahun. Dikasih berawal tanah rumah yang saya modali. Itu awal tanahnya itu dari mertua. Tapi mertua dibangun itu atas nama anaknya. Berhubung tanah itu belum jadi nama atas orang tuanya, masih nama neneknya. Lah, rumah itu tuh dari modal cuma berdiri doang. Jadi berdirinya itu saya yang modalin ngerapihin, saya modalin hutang piutangnya. Intinya semua dari rumah sampai bagusnya luar biasa. Dari situlah saya dengar kalau mereka itu ngomong si Nur kayak gini. Jadi intinya saya itu tidak pernah menuntut rumah itu atas nama saya sendiri. Dan saya tidak dari siapapun, itu langsung dari telinga saya sendiri mendengarkan. Dan saya ngomong, "Mah, kenapa mama kayak gitu? Padahal saya itu menjunjung tinggi mertua, lebih baik sama mertua daripada orang tua sendiri, karena saya tidak ingin berdosa gitu." Yang saya ingin tanyakan kok, kalau saya melawan mertua saya ngomong kayak gini, "Mah, saya tidak mau rumah itu. Saya juga pasrahkan rumah tanggaku padamu. Intinya, jangan ganggu rumah tangga saya sesuatu yang sepele. Si Nur Halimah kayak gini. Mah, bantu aku dengan sesuatu yang ibaratnya kamu tuh harus kayak gini. Suami saya tuh nurut banget sama mamanya. Jadi saya harus gimana ngadepin orang tua yang kayak gini kok." Terima kasih. Yuk, bismillah ya. Tenang. Ya, langsung jawab dulu ya. Sabar. Bismillah. Ya, pasti akan ada orang yang harus jadi jalan ke surga ya. Kalau kita balikin dengan bahasan kita tadi kan, aslinya kan kita berbuat baiknya bukan buat dia, buat jadi pahala. Karena dia mau baik, mau terima kasih atau mau kayak gimana,
kebaikan kita akan Allah sia-siakan nggak? Enggak. Daripada mereka puji, tapi Allah malah nggak ngasih pahala gara-gara kita yang jadi besar kepala. Apa-apa. Kadang justru jalan menuju keikhlasan itu, justru kadang harus dengan kayak gitu. Oh sakit ya, ngarep ke orang tuh kayak begini. Kok kapan kita tahu kita udah ikhlas? Ketika apapun yang terjadi ya udah, pujian orang, cacian orang, sama bunyi ember jatuh sama. Nyampe ke titik itu ya gimana? Ya kadang harus berapa kali disakiti dulu. Sia-sia? Enggak sama sekali. Ya. Jadi misalkan ini gak cuma dalam hal ini apa aja. Saya sebetulnya ketika pengen bicaranya hukum, maka mesti didudukan semua pihaknya baru ketahuan. Tapi kalau misalkan ini kan bicaranya ada pengaduan, ada orang yang terzolimi. Aslinya ketika seseorang dizolimi, kan Allah nggak tidur, ya. Allah tahu nggak kezoliman seseorang? Tahu. Dan selanjutnya, kira-kira kalau orang itu tidak bertobat, balasan dari Allah akan datang tidak bagi orang itu? Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih ajib? Balasan dari Allah atau kita balas sendiri? Maka kalau kita tahu juga nanti ujung-ujungnya keadilan Allah akan datang, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Dengan misalkan melawan atau gimana? Sakit? Iya. Tapi sakitnya pun gak akan disia-siakan. Bukankah 4 wanita paling mulia di surganya Allah? Khadijah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha, Asia istri Firaun, dan juga Maryam ibundanya Nabi Isa alaihissalam. Mereka berempat dapat derajat wanita yang derajatnya paling tinggi di surganya Allah. Apakah karena hidup enak atau hidup pahit? Kita belum bicara Sumayyah yang meninggalnya ditusuk, mohon maaf, dari kemaluan sampai tembus ke tenggorokan oleh majikannya sendiri. Ya begitulah, bahagianya udah di Allah. Kalau ini bisa jadi jalan akhirnya kita monggo, ini mau kayak gimana juga aslinya. Atau renungan kita yang tadi, kalau kita dengan benar-benar meyakini ya Allah, alam setelah kematian itu pilihannya cuma nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Kalau gara-gara ini ya Allah, hamba nanti dapat ridho, monggo lah Bu, Pak, mau kayak gimana silakan. Yang penting Allah ridho aja. Jadi bicara mana salah mana benar mah ada habis, dan itu cuma bicara fikih. Ya. Yang paling beruntung dari semua orang kan adalah yang dari setiap kejadian dia tambah dekat sama Allah. Dan selagi siapa yang paling beruntung nanti di hari akhirnya? Yang dia dapat Allah dalam hati. Yang lain paling cuma dapat rumah. Sebagus-bagusnya rumah ditinggalin, gak mungkin selamat. Malah harus hisapnya repot. Gitu kan kalau ke manusia, terlepas dia siapapun itu, tiap orang beda-beda episode-nya. Ada yang di suaminya, ada yang di anaknya, ada yang di mertuanya. Semuanya udah baik sekeluarga, ada yang di teman kerjanya. Gak akan ada habisnya. Sampai kapan? Sampai udah nyampe surga. Tenang. Ya, bisa jadi yang bertanya tadi lebih bersih dosanya, lebih tinggi derajatnya, karena ujiannya paling berat. Tenang ya. Udah tenang aja ya, gak akan Allah sia-siakan sedikit pun, gak akan ada rugi. Setiap pasien yang udah keluar, ya Allah saya berapa tahun di sini udah keluar semuanya demi mereka, masih mereka kita buat Allah sebenarnya, bukan buat mereka. Gak rugi, tenang aja ya. Alhamdulillah. Lanjut. Apa lagi? Hah? Mana nih? Binun. Tuh, mic-nya di situ. Ya, situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok aku mau tanya ada apa? istilah yang kayak zaman sekarang itu sedikit bercinta, banyakin kerja. Kata siapa itu?
single mom. Semua Iya, saya janda anak satu. nggak apa-apa. Terus aku dari sedari kecil itu aku anak yatim, selalu kurang. Terus aku sedari muda juga udah merantau berapa tahun Berarti sampai banyak sekarang. pahalanya, Masya Allah. Dan aku pernah berumah tangga terus gagal. Yang kedua, aku pernah pengen nikah lagi tapi nggak jadi. Nggak apa-apa. Terus masukan yang baik dari waktu itu, apakah saya itu belum pantas nikah lagi atau aku itu lebih baik mengutamakan anak dulu daripada jodoh dulu. Iya. Karena jujur mungkin aku juga masih muda, masih pengen punya pasangan, tapi kayaknya mungkin aku kurang yakin apa gimana ya Kom. Dijauhkan jodohnya gitu, apa sih lebih baik aku fokus sama anak dulu gitu. Iya. tahu jawabannya, nah. Ya. Mohon masukannya Kom, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Sudah. Baik, jadi tadi ada pertanyaan, anak dulu atau jodoh dulu? Jawabannya adalah Allah dulu. Karena yang nentuin dapat jodoh atau enggak Allah. Yang nentuin ini anak jadi soleh atau enggak Allah juga. Tugas kita itu melayakkan diri kita di hadapan pencipta jodoh dan pencipta anak. Dapat jodoh, dapat anak, tapi bikin kitanya tambah jauh dari Allah, rugi. Rumah tangga atau hidup yang siapa sih yang paling beruntung, yang berhasil nyampe surga, yang bikin tambah dekat sama Allah. Jadi ya sudah, dan rumus jodoh soalnya kan dua ya. Paling jodoh itu cepat atau lambat pasti ketemu, Mbak. Paling cepat di dunia, paling lambat di surga. Pertanyaannya satu, habis mati kita ke surga atau enggak? Karena ada yang relain surganya, yang penting dapat jodoh di dunia dengan diizinin pacaran dan yang lain-lain. Jangankan pacar cinta, satu dunia cinta Allah benci juga kita yang repot. Anak juga sama. Mau kita jaga 24 jam juga kalau misalkan kita nggak jadi orang tua yang layak Allah tolong. Ya kayak tadi Bapak cerita, Badar Juli itu anaknya duit banyak, sekolah termahal satu. Tapi Allah nggak ridho, ada aja jalan rusak anaknya. Ya. Jadi gimana? Banyakin sujudnya, weh. Banyakin aja Qurannya, tinggalin takwa, karena jangan sibuk mencari, tapi sibuk menjadi. Jangan tunggu kaya dulu baru sedekah dulu nanti Allah jadikan kaya. Jangan tunggu ada imam yang soleh dulu baru jadi soleha dulu nanti Allah kirimin yang soleh. Bisa dapat dua-duanya, nggak usah ini dulu atau itu dulu. Kita takwa aja yuk. Sekarang 5 waktu udah, jaga tepat waktunya. 5 waktu tepat waktu udah kok, jaga duhanya. Duha udah nggak pernah bolong kok, jaga tahajudnya. Udah tahu-tahu nanti mana duluan. Tak anak tahu-tahu hafiz 30 juz duluan, atau tahu-tahu ada orang baik yang melawan. Ya, nggak ada yang rugi ya. Istilah. Allah malam bersama. Ya. Nah itu ya. Mic-nya udah dibeli ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok mau tanya tentang almarhum ibu? Tenang. Ibu waktu sakit banyak kejanggalan itu. Bisa dibilang bukan sakit biasa. Cuma mau bertanya kok.
sempat bertanya, Mbak udah lama ninggalin saya di dunia, tapi kenapa selama datengin saya? Saya selalu berdoa, ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk bertanya pada orang yang mengerti. Iya. Saya nggak tahu percaya atau enggak itu bahwa itu tuh ibu saya yang berdiri di depan pintu tuh. Dia bilang, tolongin emak, pintunya belum kebuka. Iya. Nah, ya. Dan itu nopo-nopo istilah. Alhamdulillah sekarang saya diberi kesempatan bertanya dan bercerita kepada orang yang benar-benar intuisi. Kita manusia dikelilingi jin, tapi itu nyata ibu saya kok. Ya. Apakah benar ibu saya belum bisa pulang ke? Oke. Ya udah, bismillah ya. Begini, kalau kita bicara tentang sesuatu yang gaib, kita tidak mengetahui yang gaib, jadi perlu dalil. Kalau bicaranya kaidah ilmu syar'i, mimpi sumbernya 3. 1, ada yang dari Allah, tapi itu biasanya para nabi ya, atau orang-orang sholih. Karena dulu waktu Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail itu dari mimpi, ya. Nah, kita bukan nabi, maka bisa jadi yang 2 lagi. Yang kedua, ada yang bunga tidur, ya. Ya, bunga tidur biasanya misalkan kita nonton film action, kita akhirnya jadi ikut mimpi apa kungfu gitu ya. Yang ketiga, ada yang dari syaitan, ya. Yang dari syaitan itu biasanya mimpi yang ya mungkin menyeramkan, dikejar-kejar, merasa terikat, merasa apa, ya. Kalau pertanyaannya yang 3 itu yang mana, Bapak tidak tahu. Tapi kalau orang sudah meninggal itu, yang pasti dia sudah di alam selanjutnya, di alam barzakh. Apakah itu ternyata dari Allah untuk supaya dimimpikan? Wallahu a'lam. Memang tugas kita berarti gimana? Kita, karena sebaik-baiknya hadiah bagi yang masih hidup, bagi yang sudah wafat, dari yang masih hidup untuk yang sudah wafat adalah kita jadi pahala jariah bagi mereka. Ya. Kalaupun mau ditempuh, cari, bahkan umumkan. Mungkin ada yang pernah dizolimi oleh ibu, atau mungkin ada pernah hutang yang belum terbayar, karena itu dulu dilakukan oleh para sahabat. Waktu Zubair bin Awam wafat, putranya Abdullah selama 4 tahun mengumumkan, siapa yang punya hutang dihutangi oleh ayahku. Dan itu beliau habiskan waktu 4 tahun baru dibagi-bagi warisannya. Bukan masalah warisannya di sini, tapi adalah beliau nggak pengen yaitu ada sakitan, ya. Kalau ternyata sudah dicari, karena sudah 14 tahun dicari, nggak pernah ada yang ngaku diutangin oleh ibu, dan nggak ada yang ngaku pernah dizolimin, kesini. Tugas kita adalah yang bikin tambah dekat sama Allah. Daripada misalkan mimpi ketemu Nabi, tapi setelah mimpi ketemu Nabi jadi malah sholat, itu juga tetap buruk. Atau misalkan jelas-jelas mimpi syaitan, dikejar-kejar apa, penampakan atau gimana, tapi setelah itu bangun, tambah takwa sama Allah, itu tetap kebaikan juga. Jadi gimana kalau kayak tadi, Nabi memang setiap kali sering sekali setiap beres sholat subuh dengan para sahabat balik badan lalu bertanya, siapa yang bermimpi biar aku takwilkan. Nah, aku bukan Nabi, tapi yang mau tahu, ketika kita yakin beliau setidaknya beriman, orang baik, doakan, kita jadi pahala jariah bagi beliau. Bismillah, ya. Ayo kita doakan untuk beliau. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
satu pertanyaan lagi. Ini info dari yang pengurus masjid. Pukul 16.15 harus selesai. Iya. 16.15. Ya. Kita buka satu lagi. Karena di sini masih ada pertanyaan dari teman kita. Jadi setelah Mbak ini selesai, kita bacakan 2 lagi ya. Pukul 16.15 harus selesai. Satu lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya Udah di situ nih. ini info dari pengurus masjid. Mohon dimaklumi sebelumnya ya. Pukul 16.15 kita harus segera meninggalkan tempat ini. Kita buka satu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awal saya datang ke sini ketika saya diurus oleh orang tua saya, diurus ibu selama 1 tahun. Tetapi saya merasa selama anak-anak saya diurus oleh ibu, mohon maaf sebelumnya saya tidak berpikir tentang peduli ibu tentang ibu, tetapi saya merasa ketika ketiga anak saya diurus oleh ibu, merasa kurang dalam hal pendidikan tinggi agama. Jadi selama 1 tahun saya memutuskan untuk ketiga anak saya diurus oleh bibi, adik kandung dari ibu saya yang alhamdulillah selama diurus oleh beliau, anak-anak saya lebih baik, lebih tenang, dan saya juga kerjanya lebih tenang dan kuat. Tapi setelah kejadian itu hubungan antara ibu dan bibi, adik dan ibu saya cukup renggang, begitu juga dengan saya dan suami saya. Maaf, apakah saya ini anak yang durhaka kepada orang tua atau tidak? Karena jujur saya mengambil keputusan ini karena saya memiliki pengalaman yang kurang baik juga dalam diurus oleh anggota keluarga semasa kecil. Jadi saya merasa saya harus memperbaiki mental anak saya dan saya ingin merasa anak saya lebih baik dari saya. Ya, kalau harapan saya mah ya, mudah-mudahan bisa segera ibunya dampingin ya. Ya terserah, boleh anaknya yang ikut, boleh ibu yang pulang. Mungkin kalau di sini mungkin karena kerja jadi nggak mungkin ya. Tapi ya tetap ya gimana yang paling baik sih kan sama ibunya. Tapi kan si ini gimana kondisinya seperti itu ya udah. Kita kalau bicaranya ketakwaan anak, jadi tangan Allah aslinya. Tugas kita, ini contoh ya di surat Al-Kahfi. Waktu Nabi Musa ketemu Nabi Khidir, kan ada 3 perbuatan yang diprotes. Kita ke yang ketiga, yaitu ketika Nabi Musa sama Nabi Khidir membangun rumah 2 anak yatim. Ketika ditanya kenapa dibangun ulang, kan Nabi Khidir menjawab, wa kana abuhuma sholihah, karena orang tuanya soleh. Maka ya memang tugas kita itu, karena kalau bisa ditanya gimana ya anak ini masa depan, gimana internet mengerikan, mana diurusnya dan lain-lain. Kalau mau jujur, apa andil kita untuk anak-anak? Apa kita yang bikin tangan atau kakinya? Bikin alisnya pun tidak. Jangankan bikin orang, gambar orang pun jelek kita. Tugas kita melayakkan diri kita di hadapan Allah. Karena lihat tadi, ketika disebutkan wakana abuhuma sholihah di Al-Kahfi ayat 82 nanti dilihat. Ketika Masya Allah kita sudah melayakkan diri di hadapan Allah. Lihat, kita kalau bangun rumah yang bangun tukang. 2 anak yatim tadi, rumahnya mau roboh, yang ngebangun Allah utus 2 orang nabi untuk jadi tukangnya, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Karena satu hal, orang tuanya soleh. Ya memang ya sudah, kita ningkatin takwa tentu jelas. Kalau sekarang sudah ngerasa takwa, tingkatin lagi terus. Dan memang yang terbaik mudah-mudahan nanti bisa segera pulang. Gimana kok masalah rezeki? Bismillah. Bismillah. Apalagi kalau misalkan kita selama di sini tidak memperbanyak hutang-hutang yang tidak perlu, dan mohon maaf ngambil cicilan riba apa segala macam. Ketika
ketika akhirnya nggak ada hutang kan ya sebetulnya malah punya tabungan, kerja di luar itu bukan malah punya hutang. Ya. Maka ya sudah itu aja yang bisa kita lakuin. Nanti mau diurus dengan siapanya, kita biar gimana itu ibu. Yang satu lagi gini, mau izin mohon maaf ya. Kalaupun dianggap ada kebaikan pada diri ini, kalau mau jujur ya saya masa lalunya TK sampai SMA sekolah sekolah Katolik, tumbuh besar di keluarga Buddha, makan babi, dan profesi malah dulu jadi bandar judi. Kalaupun dianggap kebaikan kan nggak tahu ini bisa jadi mana doa orang tua. Sama sekali bukan saya yang baik, mungkin doa orang tua. Itu ya, itu sendiri. Kata Yuda dulu, Yuda ibunya dulu jualan masak di Pematang Siantar. Masak ada mahasiswa kelaparan, cuma punya duit 3.000, dikasih sebaskom. Yuda protes, "Ma, bayar cuma 3.000, mama masak capek-capek, kok dikasih semua?" Itu mamanya bilang kayak gitu. Mudah-mudahan nanti anak mama di perantauan banyak ditolong orang. Sehingga bisa jadi mungkin gara-gara 3.000 itu, ya udah entah mungkin kami berjodoh, entah mungkin akhirnya udah dapat banyak kebaikan. Nggak ada yang tahu. Tugas orang tua melayani diri aja di hadapan Allah. Sisanya kita bisa aja bicara di teknisnya, ngomong ke orang tua mesti gini, ngomong ke bibi mesti gini, ngasih tahu ke anak-anak. Ada itu punya anak yatim yang dibangun rumahnya sama Nabi Musa Nabi Yusuf ini nggak ketemu orang tuanya. Tapi ya udah bismillah, ya udah serahin ke Allah aja. Sambil mudah-mudahan kapan kontraknya selesai? Baru nggak apa-apa. Sehat-sehat semuanya, udah ada jamaah. Ini masih ada 2 pertanyaan dari jamaah. Ini saya singkat aja ya. Pertanyaan pertama, maaf kok saya ingin bertanya, apa boleh berwudu menggunakan air hangat karena Hongkong sedang musim dingin? Ya, satu istilah. Pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya, apa hukumnya pakai kepada suami dan orang tua? Saya ingin membantu orang tua saya, sedangkan suami saya melarang. Tapi saya kasihan kepada orang tua saya. Jika saya melawan, apakah jika saya kasihan kepada orang tua, jika saya melawan suami maksudnya. Tapi di samping itu saya takut dosa kepada suami. Satu, bismillah ya. Pernah ada bahasan ya di kitab Nawawi, di kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, ada hadis yang dikutip, amalan-amalan yang paling banyak menggugurkan dosa. Salah satunya adalah berwudu di saat sulit. Sulit di sini termasuk suhu dan yang lainnya. Tapi kalau misalkan pertanyaannya boleh atau tidak, secara fikih boleh pakai air hangat. Walaupun ada yang berpendapat makruh. Tapi kalau memang itu bisa benar-benar malah bikin, kan ada yang dingin yang benar-benar menyiksa ya. Ya kan silakan. Ya, secara fikih boleh. Tapi kalau saya pengen dingin kayak gimana kalau tidak akan Allah sia-sia, pasti pahalanya lebih banyak. Ya, jadi silakan itu mau pakai air, bisa jangan pakai air berdinding aja ya. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua tadi terkait suami dia mau patuh sama mesti suaminya. diukur dulu. Ini masalahnya apa? Suaminya melarang kenapa? Dan yang minta dibantu, yang harus dibantu kepada ibunya itu tentang apa? Sebelum itu saya nggak bisa ngambil hukum, ya. Tapi selalu lihat kayak gini aja. Mohon diingat bahwa di atas fikih selalu ada yang namanya takwa. Fikih itu hanya bicara hukum, boleh, tidak, halal, haram, fardu sunnah, mubah, makruh, haram. Takwa bicaranya bukan boleh atau tidak, bicaranya Allah suka atau tidak. Kita lihat mana yang sekiranya membuat Allah lebih suka kepada kita. Kalau ternyata benar-benar darurat orang yang harus dibantu, ya masa dia dilarang. Ya. Kalau misal ternyata ada orang yang ditanya alasannya apa dan sesuai dengan syariat, itu juga silakan. Ya, makanya ini belum bisa dijawab hukumnya, tapi yang pasti
ya sudah, kita cuma bisa minta tolong ke Allah aja untuk gimana supaya kalau emang masalahnya di suami, hati suaminya dilembutkan. Kalau emang ternyata masalahnya adalah di orang tua, dibantu selalu gimana, makanya mungkin suami lanang ya Allah juga yang menyelamatkan orang tua. Makanya hukum bisa dibahas, tapi tadi kalau bahasanya seperti tadi, kita belum bisa ngambil hukum, belum jelas soalnya statusnya, kondisi seperti apa, ya. Dan yang paling baik dari itu semua adalah ya sudah, tambah dekat sama Allah. Tinggal mudah-mudahan keputusan apapun yang diambil, bahkan sebelum ambil keputusan, jaga sholatnya, ya. Allah bisa habis ya. Yang itu yang foto ini gimana nanti? Nih bukunya, jadi nih. Jadi kalau misalnya masih ada yang mau lagi, nanti didata aja, terus setelah didata transaksi dan juga nanti tetap foto dulu. Habis foto nanti bukunya dikirim dari Bogor. Iya, kadang kalau mau jujur bukan bukunya kan, tapi fotonya. Apapun itu yang penting bikin tambah dekat sama Allah, ya. Jadi silakan yang belum, meskipun nggak kebagian, kalau misal nanti bukunya nggak kebagian habis ya sudah. Kalau misal tetap bisa pesan, nanti bisa transaksi ke panitia, tetap foto dulu baru ya. Yuk kita tutup doa dulu ya. Tetapkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Tinggal semenit untuk doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad. As-Sadiq radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berkahi majelis ini ya Allah. Ajarkan ilmu yang bermanfaat saja bagi kami ya Allah. Jadikan sisa usia kami hanya mengejar ridho-Mu ya Allah. Dan jangan hanya Kau kumpulkan kami di majelis ini ya Allah, tapi kumpulkan kami juga kelak di dalam surga-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, berkahi yang kami dapat di sini ya Allah. Berkahi gaji kami, berkahi persahabatan kami, berkahi pengalaman kami di sini ya Allah. Kami titip orang-orang yang kami sayang ya Allah. Engkau yang mengenal hati mereka, bolak-balikan hati mereka. Jaga mereka ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang solih-solihah. Muliakan orang tua kami, muliakan pasangan kami. Izinkan kami meskipun kami terpisah jalan, tapi kalau Kau kumpulkan kami di dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, layakan diri kami jadi hamba-Mu ya Allah. Anugerahkanlah hati kami hidayah ya Allah. Anugerahkan hati kami istiqomah ya Allah. Anugerahkan kami hati yang bisa mensyukuri apapun nikmat-Mu, panah apapun ketentuan-Mu ya Allah. Berkahi semuanya yang kami perbuat di sini ya Allah. Bimbing kami sehingga kami kelak pulang dari sini tidak hanya membawa rezeki rupiah, tapi juga membawa amal soleh ketika pulang ke hadapan-Mu. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Yang belum punya keturunan, anugerahkan keturunan yang solih-solihah. Yang berpasangan, anugerahkan pasangan yang solih ya Allah. Dan izinkan kami menjadi pahala jariah bagi orang tua kami ya Allah. Dan juga kami mohon selamatkan saudara-saudara kami di Palestina. Kami iri dengan iman mereka yang menjadikan syahid dan husnul khatimah saudara-saudara kami yang harus wafat di sana ya Allah. Yang terakhir, izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Jauhkan kami dari keadaan su'ul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Barakallahu fikum, ada manfaat. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu sini lagi. Mohon doanya kalau nanti mudah-mudahan tendanya udah hilang jadi bisa kesini untuk menjadi super banget ya. Sebagai dari tausiah dari beliau,